Semua manusia di bumi ini adalah starseed. Beberapa hari ini mungkin kalian sering mendengar istilah starseed yang kadang diucapkan oleh para praktisi spiritual. Apa sih starseed itu? Istilah starseed sangat populer dalam spiritualitas barat yang artinya benih bintang. Ini biasanya digunakan untuk menunjukkan orang-orang yang dianggap soul atau jiwanya itu bukan berasal dari bumi, melainkan berasal dari galaksi atau sistem perbintangan yang lain. Alias, biasanya starseed ini digunakan untuk mengistilahkan orang-orang yang merupakan keturunan dari gugus bintang lain di luar sistem tata surya kita. Dan biasanya orang yang dilabeli starseed ini dianggap punya kemampuan supernatural tertentu, yang dianggap kemampuan ini adalah pemberian atau keturunan dari alien yang menghuni galaksi lain tersebut. Tapi percayakah kalian kalau sebenarnya semua manusia di bumi ini adalah starseed? Kita tidak perlu mencari tahu apakah kita ini berasal dari galaksi yang berbeda atau berasal dari bintang yang berbeda, karena pada dasarnya kita ini berasal dari satu sumber bintang yang sama. Bagaimana ceritanya? Ini dijelaskan sangat lengkap di dua buku ini, yakni Teori Segala Sesuatu oleh Stephen Hawking dan juga buku Kosmos oleh Carl Sagan. Stephen Hawking sendiri adalah seorang ilmuwan fisika abad 21 yang sangat fenomenal. Bahkan karya literaturnya banyak membantu umat manusia dalam memahami semesta di saat ini. Kita semua tentu sepakat kalau alam semesta ini dimulai dengan adanya Big Bang atau dentuman besar. Dulu alam semesta memiliki ukuran 0 sehingga disebut kosong atau hampa. Namun dalam kekosongan ini ada sebuah singularitas. Singularitas ini berisi kerapatan tak terhingga hingga cahaya, ruang, dan waktu itu melengkung dan memadat tak terhingga. Makanya saking tak terhingganya sampai disebutlah kosong. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Dan di dalam singularitas inilah timbul suhu sangat panas tak terhingga. Lalu terjadilah dentuman besar atau Big Bang. Saat dentuman besar terjadi, partikel-partikel meledak dari singularitas dan bergerak ke seluruh bagian dengan sangat cepat, sehingga partikel-partikel tersebut lepas dari gaya tarik-menariknya terhadap satu sama lain. Alam semesta kemudian mengembang. Ketika partikel sudah mulai mendingin, suhu alam semesta turun menjadi 10 miliar derajat, dan ini terjadi hanya 1 detik setelah Big Bang. Disinilah mulai tercipta yang namanya foton, elektron, neutron, antipartikel, proton, dan neutrino. Ini semua adalah komponen dasar penyusun atom yang menjadi cikal bakal materi di alam semesta. Kemudian sekitar 100 detik setelah Big Bang, suhu alam semesta ini menurun hingga 1 miliar derajat, menyebabkan proton serta neutron ini bergabung menjadi satu menghasilkan inti atom deuterium. Dan terciptalah hidrogen yang terdiri dari 1 proton dan 1 neutron. Lalu, inti-inti deuterium ini bergabung dengan lebih banyak proton dan neutron dan terciptalah helium. Jutaan tahun berikutnya, suhu di alam semesta ini semakin mendingin hingga elektron jadi bisa mendekat ke inti atom membentuk sebuah atom yang lengkap. Dan lama-lama, atom-atom ini mendekat satu sama lain membentuk beberapa kerapatan. Pada daerah yang sedikit lebih rapat daripada kecepatan rata-rata, pengembangan alam semesta akan melambat karena gaya tarik gravitasi ekstra. Beberapa area akan runtuh kembali dan tarikan gravitasi ini mulai berotasi ringan. Ketika area runtuhan ini semakin mengecil, maka daerah runtuhan ini berputar semakin cepat. Lama-lama, lahirlah galaksi yang berputar seperti piringan. Gas dalam galaksi ini kemudian pecah menjadi awan-awan yang lebih kecil yang akan runtuh akibat gaya gravitasinya sendiri. Gas mulai berkontraksi dan temperaturnya meningkat cukup panas sehingga dimulailah reaksi nuklir. Dalam proses ini, hidrogen berubah menjadi helium lebih banyak. Panas dari pembentukan helium akan meningkatkan tekanan untuk menghentikan awan dari kontraksi yang lebih jauh. Lalu, jadilah bintang yang terus membakar hidrogen menjadi helium dan meradiasikan energi dalam bentuk cahaya dan panas. Planet dalam galaksi sendiri, seperti bumi contohnya, dulu terbentuk dari kondensasi gas dan debu antar bintang sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Bumi terbentuk melalui akresi dari nebula matahari.
Pelepasan gas vulkanik ini diduga menciptakan atmosfer tua yang nyaris tidak beroksigen dan beracun bagi manusia dan sebagian besar makhluk hidup di masa kini. Pada awal proses terbentuknya bumi, planet bumi ini bukanlah planet yang aman untuk makhluk hidup, sama seperti planet-planet lain yang nampak tak layak untuk kita huni. Sebagian besar peneliti berpikir bumi terbentuk oleh serangkaian tabrakan yang terjadi kurang dari 100 juta tahun setelah tata surya kita bersatu membentuk galaksi. Tabrakan terakhir dalam garis waktu bumi adalah tabrakan dengan Theia, sebuah planetoid berbatu yang mungkin seukuran dengan Mars. Protoplanet ini menyapu bumi, meninggalkan planet kita sebagian besar utuh, tetapi menghancurkan dirinya sendiri dan menerbangkan atmosfer bumi. Puing-puing Theia yang menguap lantas mengembun menjadi bulan. Kekuatan tumbukan pembentuk bulan membuat bumi ini menjadi gumpalan magma panas yang bergolak. Kondisi mirip neraka ini membuat bumi menyerupai Venus untuk sementara waktu, dengan atmosfer yang kabur dan beruap. Tapi saat planet mulai mendingin, lava menjadi batu, dan hidrogen serta oksigen mulai mengembun, lalu bersatu membentuk lautan pertama di bumi. Kehidupan mulai muncul di bumi sekitar 4 miliar tahun yang lalu di dalam lautan bumi primitif. Makhluk hidup pertama bukanlah makhluk hidup yang kompleks, bahkan bukan pula organisme bersel tunggal yang sederhana. Pada permulaan masa itu, kilat dan sinar ultraviolet dari matahari memecah molekul-molekul sederhana yang kaya dengan hidrogen di atmosfer kita. Pecahan-pecahannya secara spontan kemudian bergabung menjadi molekul-molekul yang semakin kompleks. Produk dari proses kimia ini lalu larut dalam lautan membentuk suborganik yang kompleksitasnya meningkat secara bertahap. Hingga suatu saat molekul bisa membuat tiruannya sendiri dengan menggunakan molekul-molekul lain di dalam sub sebagai bahan penyusun. Ini kemudian menjadi leluhur pertama dari deoksiribonukleik asid atau DNA yang membentuk tangga berpilin yang membuat kode genetik yang memuat instruksi warisan mengenai cara membuat suatu organisme. DNA inilah yang menulis bentuk kehidupan di bumi. Saat itu, bumi menjadi surga bagi molekul, dan molekul-molekul ini terus berevolusi. Lalu mereka juga bergabung menjadi satu. Muncullah sel yang memiliki fungsi khusus. Sel tumbuhan memiliki pabrik molekuler yang disebut dengan kloroplas dan bertugas melakukan fotosintesis dan menghasilkan karbohidrat serta oksigen. Sedangkan sel-sel hewan memiliki pabrik molekuler yang bernama mitokondria yang bertugas mencampurkan makanan dengan oksigen untuk menghasilkan energi. Dulunya sih mereka adalah sel-sel bebas. 3 miliar tahun yang lalu sejumlah tumbuhan bersel tunggal bergabung. Mereka bereproduksi dengan cara membelah sel. 2 miliar tahun yang lalu, seks ditemukan sehingga dua organisme bisa bertukar kode genetik dalam DNA dan menghasilkan varietas organisme baru, sehingga proses evolusi terus berlangsung. 500 juta tahun yang lalu, mulai muncul trilobita, yakni hewan mirip serangga hasil evolusi. Lalu secara berturut-turut, evolusi terus berlangsung hingga memunculkan ikan pertama, vertebrata pertama, serta tumbuhan. Kurang dari 10 juta tahun yang lalu, makhluk pertama yang mirip manusia berevolusi, diiringi dengan meningkatnya volume otak. Kemudian, beberapa juta tahun yang lalu, muncul manusia sejati pertama yang kalau diturut secara evolusi DNA, manusia sebenarnya adalah hasil evolusi partikel-partikel pembentuk bintang dan isi semesta yang berlangsung selama miliaran tahun. Inilah kenapa dikatakan semua manusia merupakan starseed, lahir dari evolusi panjang sebuah bintang yang membentuk sistem tata surya. Demikian juga dengan manusia yang menghuni galaksi lain. Mereka juga terbentuk dari evolusi panjang bintang sebelum planet mereka tercipta. Kita sebagai manusia kemudian berperadaban, dan disadari atau tidak, kita juga terus berevolusi. Setidaknya kita akan terus berevolusi di tingkat kesadaran, dan mungkin suatu ketika kita bisa saja berevolusi menjadi makhluk dengan dimensi yang lebih tinggi, bukan lagi makhluk 4 dimensi seperti sekarang yang tinggal di dalam ruang dan waktu. Pada dasarnya, semua yang ada di semesta ini tercipta dari bahan dasar yang sama, yang berasal dari singularitas atau ketiadaan, yang mengompres cahaya beserta ruang waktu menjadi nol. Lalu ketika dentuman besar atau Big Bang terjadi, semua cahaya, partikel, ruang, dan waktu mengembang membentuk alam semesta beserta kehidupannya. Inilah kenapa ketika kalian mengalami kebangkitan spiritual, kalian akan merasakan kalian dan alam semesta itu menyatu. Bahkan dengan alam semesta di luar bumi pun
pun terasa satu. Manusia bisa selaras dengan alam karena kita adalah mikrokosmos di dalam makrokosmos. Jadi, istilah Starseed sebenarnya bukan sesuatu yang begitu spesial, karena pada dasarnya kita semua adalah Starseed yang berasal dari evolusi bintang dan alam semesta di zaman dulu. Dan kita semua sudah dibekali kemampuan supernatural dengan potensi yang sama, karena dulunya kita tercipta dari partikel-partikel yang sama. Kita hanya perlu menyadarinya saja dan menggunakannya sesuai dengan hukum alam.